Soalnya adalah di unit kerja Anda seringkali ada pegawai yang begitu absen langsung pergi makan pagi keluar, sedangkan jam kantor sudah mulai di menit pertama. Di samping itu, atasan Anda juga melakukan hal yang sama sehingga unit tempat Anda bekerja menjadi kosong. Biasanya mereka akan kembali setelah 30 menit jam kantor berjalan. Suatu ketika, Anda diajak oleh atasan Anda untuk pergi keluar untuk sarapan bersama. Hal yang Anda lakukan adalah, oke Bapak Ibu silakan di skip dulu videonya dan tebak jawaban ada di opsi mana. Yang mendapatkan poin 4 tentunya. Oke, langsung saja kita bahas bahwa soal ini terkait dengan kompetensi integritas Bapak Ibu dengan indikator menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada kelompok kerjanya. Artinya Bapak Ibu, meskipun kita diajak oleh atasan kita, tapi kita harus tetap melaksanakan aturan atau norma yang berlaku di unit kerja kita atau di organisasi kita, tempat kita bekerja. Artinya, kalau ada ajakan seperti itu, kita harus menolak dan kita harus yaitu melakukan sarapan sebelum jam kerja kantor dan kembali ke kantor sebelum jam kantor beroperasi. Jadi, misalkan ada ajakan itu, boleh kita menerimanya sebagai bentuk penghormatan atau kita bisa juga menolak dengan halus tentunya. Tapi kita, misalkan kita bersedia gitu ya, jadi kita harus tetap kembali sebelum jam kantor itu beroperasi atau dimulai. Jadi kita tetap melakukan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di organisasi tempat kita bekerja. Kemudian yang mendapatkan poin 3 di sini adalah opsi A. Kemudian opsi B dan yang paling rendah di sini adalah opsi D, yaitu mengikuti atasan untuk sarapan pagi di luar sekaligus menghormati atasan. Jadi dengan atau tanpa alasan apapun namanya menghormati boleh, tapi kita tetap harus kembali sebelum jam kantor atau tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku di organisasi kita. Lanjut ke soal berikutnya. Berita tentang kebijakan pungutan pajak untuk pembelian token listrik dan pulsa telah tersebar di masyarakat. Mengenai kabar yang berembus, banyak sekali masyarakat yang salah tafsir, bahkan sampai beberapa warganet mengeluarkan kritik pedas lewat media berupa video parodi TikTok, unggahan di Instagram, dan masih banyak lagi. Selaku petinggi di Kementerian Keuangan, Anda terusik menyikapi pemberitahuan yang simpang siur di masyarakat. Sikap Anda adalah, oke langsung aja kita bahas, bahwa soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi. Jadi mungkin adanya salah paham ya di sini. Nah, jadi indikatornya adalah menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Jadi di sini selain terkait dengan kompetensi komunikasi, ini juga terkait dengan kompetensi pelayanan publik ya. Jadi kita ada job desk terkait dalam hal seperti ini. Jadi sebagai pelayan publik itu harus ngapain gitu. Nah, jadi yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi C, yaitu melakukan konferensi pers untuk memberi klarifikasi tentang info yang salah tafsir tersebut. Jadi kita melakukan konferensi pers dengan menggunakan uh, memanggil wartawan atau apapun, atau sekarang bisa juga lewat YouTube ya. Jadi ada live streaming via YouTube atau lewat Instagram, karena ini kasusnya juga di Instagram atau seperti itu. Kemudian yang mendapatkan poin 3 di sini adalah opsi A, mengunggah video klarifikasi di official account media sosial dari instansi agar jelas informasi yang diterima masyarakat. Kemudian opsi D dan yang paling rendah di sini adalah opsi B, memilih untuk tidak menggubris tetap bekerja. Jadi acuh gitu ya, jangan seperti itu, nanti malah berlarut-larut ya masalah ini, jadi harus segera diselesaikan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda berada dalam sebuah tim kerja yang banyak anggota timnya lebih suka bekerja secara terpisah. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, oke silakan dihentikan dulu videonya, kira-kira yang mendapatkan poin 4 yang mana? Oke, langsung saja bahwa soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin. Jadi sebagai seorang pimpinan atau ketua tim, kalau ada anggota seperti itu kita harus ngapain gitu ya. Jadi yang terbaik adalah opsi B, kita membuat kesepakatan dari awal tentang sistem kerja tim kita. Jadi kan di awal kita ada semacam kontrak kerja, kita harus ngapain dalam membangun sebuah kerja. Jadi bisa jadi memang tim itu
diperlukan menyendiri, tapi ada kalanya memang harus bekerja bersama-sama untuk memadukan ide atau gagasan atau menyelesaikan suatu masalah yang terjadi sesuai dengan job desk kita. Jadi tetap harus ada regulasi di awal ya Bapak Ibu. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah opsi C, kemudian disusul oleh opsi D, dan yang paling rendah di sini adalah opsi A, yaitu memaksa mereka untuk bersatu. Jadi namanya memaksa itu tidak baik ya. Saya adalah seorang staf administrasi di sebuah perusahaan jasa layanan telepon. Akibat kenaikan tarif dasar layanan telepon, banyak pelanggan yang datang dan mengajukan protes. Akibat adanya hal tersebut, saya diminta membantu bagian pelayanan. Saat tengah bertugas, saya harus melayani seorang tamu yang sangat rewel dan banyak bertanya. Sikap yang seharusnya saya lakukan adalah, oke, Bapak Ibu silakan skip videonya dan tebak yang mendapatkan poin 4 di sini mana? Oke, langsung saja kita bahas bahwa soal ini terkait dengan kompetensi pelayanan publik dengan indikator menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelayan atau pelaksana pelayanan publik. Jadi selain dengan kompetensi pelayanan publik, soal ini juga terkait dengan kompetensi komunikasi ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah indikator komunikasi. Jadi kalau ada seperti itu, hal yang sebaiknya kita lakukan apa? Jadi mengingat job desk kita di sini juga sebagai pelayan publik gitu ya. Nah, jadi kita harus tetap memberi pelayanan yang terbaik gitu ya. Melayani seperti biasa dan memberi pelayanan yang terbaik. Jadi tetap kita beri pelayanan yang baik meskipun dia rewel atau banyak tanya atau apapun, kita harus tetap sabar dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang mendapatkan poin 3 di sini adalah opsi C, kemudian disusul oleh opsi A, dan yang paling rendah di sini adalah opsi B, yaitu melayani dengan malas-malasan. Jadi nggak boleh ya. Jadi sebagai atau esensi dari seorang pelayan publik adalah kita seorang abdi ya. Jadi harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan apapun keadaannya. Gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kampus Anda akan mengadakan acara pemberian bantuan alat kesehatan bagi para penderita AIDS di kota Anda. Penggalangan dana dilakukan melalui berbagai kegiatan dan sponsorship agar acara tersebut dapat terlaksana. Sikap Anda terhadap hal tersebut adalah, oke, soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama, silakan dicek dulu yang mendapatkan poin 4 kira-kira yang mana. Oke, langsung saja kita cek indikator dari soal ini adalah berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugasnya, dan mendukung keputusan tim. Jadi kira-kira mana yang sesuai dengan indikator itu? Oke, B ya. Jadi saya akan turut berpartisipasi ya ini. Indikatornya berpartisipasi, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Saya akan turut berpartisipasi dalam kepanitiaan acara tersebut dan menyumbangkan sebagian uang saku saya untuk acara tersebut. Jadi tetap membantu selain juga berpartisipasi. Oke. Kemudian disusul oleh opsi C, saya akan menyumbangkan sebagian uang saku saya karena saya pun juga membutuhkan biaya hidup. Wah, ini realistis juga Bapak Ibu. Jadi sebagian disumbangkan, sebagian digunakan untuk biaya hidup kita. Kemudian disusul oleh opsi A, dan yang terendah di sini adalah opsi D. Berdoa agar acara dapat berjalan lancar sampai hari H. Doa itu juga perlu, tapi berpartisipasi aktif juga perlu. Jadi ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hari ini Anda diminta untuk membuat proposal pengajuan sponsor oleh atasan Anda. Dalam menyusun proposal tersebut, maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, silakan di skip, dan yang mendapatkan poin 4 kira-kira yang mana? Oke, langsung saja bahwa soal ini terkait dengan kompetensi orientasi pada hasil dengan indikator bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada SOP. Jadi dalam membuat proposal pasti kan ada aturan ya dan rambu-rambunya. Dan kita juga harus bekerja secara teliti, gitu ya. Nah, mana yang mendapatkan poin tertinggi di sini? Ya opsi C. Ya, jadi dalam membuat proposal kita harus berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Karena ini kaitannya juga dengan sponsor. Jadi kita cari profil dari sponsor yang akan kita ajak kerjasama itu yang mana. Jadi kita gitu ya. Jadi tetap bekerja secara hati-hati. Jangan sampai kita salah informasi. Gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 di sini adalah opsi A, disusul oleh opsi B, dan yang paling rendah di sini adalah opsi D, mencari informasi dari orang lain. Gitu ya.
Oke, sekian penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.